Aduh, serem banget tuh. Siapa itu Mas Andi? Kaget juga bener. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di Balikpapan, yang ada di Marabahan, Tenggarong, Bontang, Kota Baru. Terima kasih untuk waktunya hari ini sudah berkenan hadir di kegiatan sharing kita hari ini. Jadi, kami punya agenda rutin, Mas, insya Allah semuanya tentang kita mau rutin ngadain sharing session. Temanya beragam, jadi nggak terus-terusan kita ngerjain hal teknis terus, tapi juga hal-hal lain yang juga menunjang pekerjaannya teman-teman di area masing-masing dan juga di Balikpapan. Hari ini temanya tentang spreadsheet dan juga Excel. Jadi semoga momen hari ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk silakan ditanya yang menjadi kendala selama bekerja selama ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak rekan-rekan untuk pretest. Pretest ini untuk tahu seberapa paham rekan-rekan dengan eh, spreadsheet dan juga Excel. Saya mulai ya. Boleh dari HP masing-masing di ketik Kahoot. Ini ada barcode dan dimasukkan PIN-nya. Oke. Kalau nggak bisa di-scan, masuk dulu ke Kahoot. Linknya Kahoot. ada Mbak. Nah, ini udah ada Mei, Wahyu, Azi. Ayo, yang lain tadi saya lihat ada pesertanya 15. Harus. Linknya ada Mbak. Kenapa? Oh, Ah, www Kahoot. oh. Itu Mas Budi ada barcode-nya, tinggal di-scan. Oh iya. Baru ada 5 peserta. Ayo, diramaikan lagi. Namanya yang benar ya, jadi tahu nanti siapa yang menang. Maksudnya tahu siapa yang unggul. Kurir Siapa, MBG siapa saya nggak kurir? tahu nih, kurir Siapa itu? Di blacklist kurir MBG itu, Pak. Halo Bro. Alhim siapa? Masuk. Alhim. Ini ada dianya nih. Alhim. Klik aja nih. Azi, boleh sama divisinya mungkin ya. Jadi saya tahu nanti siapa aja ini bisa di rename kalau nggak salah. Itu tak kuat. Oke, ada lagi yang lain. Ayo, menang dapat brosur umroh. Amin. Brosurnya Mbak ya, brosurnya. Randy. Mana yang ngaturnya kemarin ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayo, Mas Budi, Azi. Ayo, lebih banyak lagi. Bisa kita mulai? Al Rozan. Ini Iskal nih kayaknya. Oke, 5 detik lagi saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, enggak, 5. Oke, bersiap ya. 3, 2, 1. Nanti ini soal dulu, opsinya setelah ini. Walaupun live nih, boleh nanya jawabannya. Siap. Wih, 13 orang menjawab benar. Apakah jawabannya benar? Banyak yang benar. Oke.
Siapa ini yang tertinggi? Iya. Nomor 2 Alhim, nomor 3 Hairil Anwar. Oke, next question. Tidak boleh menggunakan teknik ya, teman-teman. Ayo, jujur. Jawabannya false. Kita lihat siapa yang menjawab dengan benar. Haris, keren Haris, mantap. Nomor 2 Budi Teguh, nomor 3 Aca Prendi. Oke, nih. Sekarang pilihan ganda ya. Aduh. Tebak-tebak buah manggis. Siapa dia sih hitam manis? Cakep. Pak, dijawab aja siapa tahu benar. Oke, ternyata jawabannya yang benar adalah hijau. Siapakah yang jawabannya benar? Wih, Mas Budi, keren. Oke, kita lanjut karena pertanyaannya masih banyak. Apa keunggulan utama kombinasi indeks plus match dibanding VLOOKUP? Hasilnya selalu berupa angka, hanya berfungsi di Excel, bisa mencari di kiri kolom sebelum kolom referensi atau lebih cepat ditulis. Boleh, yang mau pilih warna yang disuka silahkan. Jawabannya adalah bisa mencari ke kiri kolom sebelum kolom referensi. Pintar-pintar kata Mbak Arina ini. Iska. Oke, next. Fungsi apa yang berguna untuk mengambil teks dengan panjang tertentu dari sisi kiri sebuah string? Left, right, trim, mid. Pilih yang mana? Manakah jawaban yang benar? Wih, jago-jago Mbak. Udah gampang gitu ya. Ih, Iska. Oke, next. Agar filter yang diterapkan tidak mengganggu tampilan orang lain yang membuka file sama, fitur apa yang harus digunakan? Auto filter biasa, pivot table, conditional formatting, atau filter view? Ini. Coba kita Oh ini. jawaban yang benar. Hijau kayaknya. Udah kamu salah turun tadi. Iya. Iya. Hijau. Siapakah? Iskal masih memimpin sejauh ini, luar biasa. Ayo Faisal dikejar ini Iskal. Saat ingin mengunci referensi sel agar tidak bergeser saat rumus disalin, simbol apa yang digunakan? Hashtag, ampersand, at, atau dolar? Awal. Dolar. Siapakah yang menjawab cepat dan benar? Masih Iskal. Ayo Mas Budi Teguh, ini masih di posisi nomor 2. Pertanyaan nomor 8. Fungsi apa yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi lebih dari satu kriteria sekaligus? Count if, count A, sum ifs, atau count ifs? Jawabannya count ifs. Ini Mas. Mas Budi memimpin. Masya Allah. Next ya. Fungsi apa yang digunakan untuk mencari nilai di kolom pertama sebuah tabel dan mengambil data dari kolom tertentu? VLOOKUP, match, index, atau HLOOKUP?
Join dulu training. Belum kan? Mau sekarang kah? Hah? Join dulu training bentar. Apa itu? Buka grup. Nanti dapat harga motor. Oke, siapa ini? Mbak Istiqomah naik. Tapi belum tiga besar ya Mbak Isti, jadi masih ada pertanyaan terakhir. Kita lihat. Oh ya, Masya Allah. Join dulu. Hah? Nggak buru-buru kan? Nah, situ. Dapat harga. Sergio sama Is. Mana? Oke. Siapakah juara tiga? Mas Budi Teguh. Nggak- Mas Mei. Satu. Wih, Alroza. Bisa nggak? Bisa. Boleh, tapi ini free test. Kebetulan nanti yang akan mendapatkan hadiah adalah yang berhasil menjawab di post test. Tapi nggak apa-apa, ini buat trial awal. Terima kasih untuk kontribusinya. Setelah ini saya langsung lanjutkan ke eh, Asfa. Silakan Asfa. Tes. Luar biasa tadi. Ternyata teman-teman banyak yang jago ya ini. Udah Excel ya. Oke. Tapi nanti kita akan, kalau yang udah paham, mungkin bisa merefresh kembali ingatan-ingatannya soal spreadsheet atau Excel ini. Yang belum paham, nah boleh disimak. Mana tahu bisa membantu teman-teman dalam ya sekedar share data atau ngefilter data kayak gitu. Jadi ya ini jatuhnya memang nanti fitur-fitur basic yang akan kita gunakan. Nah, saya sendiri lebih suka sebenarnya pakai spreadsheet nanti. Kenapa pakai spreadsheet? Karena kita bisa ada satu fitur namanya import range gitu, nanti akan aku jelaskan soal apa itu ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, nanti kita akan belajar kurang lebih 7 topik. Yang pertama ada filter view, VLOOKUP and index match, sum if count if, fungsi teks, fungsi tanggal, fixed proportional, sama pivot table. Nah, kita pertama ke sini dulu deh. Nah, dari yang aku pernah lihat nih dari teman-teman, biasanya teman-teman itu melakukan filter hanya dengan filter biasa nih. Nah, sebenarnya ada satu fitur di Google Sheet maupun di Excel, itu namanya filter view. Nanti teman-teman itu bisa yang namanya filter sendiri tanpa mengganggu spreadsheet orang lain. Nah, lebih enak kayaknya kita kasih contoh kali ya. Bentar. Kelihatan gak ya ini? Bentar. Oke. Nah, di sini kita ada pegang file namanya teks latihan Excel gitu. Nah, saya akan buka akun lain ya. Lain misalnya nanti Mas, maaf Mas, topik yang suaranya sama. terlalu kecil Mas, Pak. Ya, sorry. Suaranya terlalu kecil, jadi nggak terlalu terdengar. Maaf ya. Oh, soalnya terlalu kecil ya.
Oke, 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 oke. Nah, tes, tes, tes. Jelas kah suaranya? Ih, gantengnya. Aman ya? Oke. Nah, ini saya mau tampilin ke teman-teman karena tadi kita mau bahas filter view. Nah, filter view itu apa? Tadi ada di soal pretest ya. Itu fungsi yang ada di Excel di Excel atau di spreadsheet yang gunanya untuk teman-teman itu bisa filter. Biasanya satu satu file ini kan kalau filter biasa, misalnya ambil filter biasa di sini. Nah, ini filter biasa, biasanya nanti dia kalau filter biasa kayak gini, nah ini kan semuanya terikut nih, baik yang ada di akun saya maupun di akunnya sebelahnya, gitu, akun yang lain. Nah, kayak gini itu kan sebenarnya mengganggu atau menghambat pekerjaan teman-teman, padahal teman-teman cuma mau lihat filenya aja kayak gitu. Nah, untuk supaya teman-teman bisa lihat itu, teman-teman bisa pakai yang namanya filter view. Oke. Bentar. Nah, ini namanya filter view, kita create filter view. Nah, jadi ketika saya mau filter pending, nah file yang utama itu nggak akan tergeser. Jadi salah satu fungsi yang sebenarnya simpel, sederhana, tapi saya sempat lihat masih banyak tuh di hotel yang rebutan file spreadsheet-nya nih. Aku mau pakai ini, aku mau pakai ini, mau pakai ini. Gitu. Nah, lebih baik daripada teman-teman berebut cuma sekedar mau filter, teman-teman pakai yang namanya filter view. Nah, nanti view-nya itu bisa di-save di sini. Kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman mau lihat lagi gitu. Ini karena saya nggak mau lihat lagi, jadi ya, don't save. Ini bisa di-save. Jadi nanti nggak usah pencet filternya, langsung pencet aja save-nya itu. Seperti itu. Nah, itu materi pertama kita soal filter view dan sheet view. Nah, kalau di Excel juga nanti kurang lebih pakai view, kemudian sheet view, dan new. Nah, lebih enak sih sebenarnya pakai Google Sheet ya. Oke, selanjutnya kita masuk sedikit. Tadi kan itu ringan-ringan aja, teman-teman. Mana tahu membantu. Nah, ini ada VLOOKUP sama index match. Nah, VLOOKUP sama index match ini fungsinya sebenarnya sama. Dia berfungsi untuk mencari nilai yang ada di dalam tabel gitu. Jadi ada banyaknya data, kita mau cari nih nilai dengan kriteria tertentu. Terus anggaplah saya mau tahu ada satu tabel banyak gitu, gaji kah, terus ada namanya gitu. Dari banyaknya karyawan itu, saya cuma mau tahu gajinya satu orang ini, misalnya namanya siapa, nama saya misalnya Asfa gitu. Nah, dengan mencari nama saya, nilai saya gitu, nanti dia akan menampilkan langsung gajinya. Nah, VLOOKUP dan index match ini tuh punya perbedaannya. Nah, VLOOKUP itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia hanya bisa cari dari kanan, dan kalau kolomnya ditambah dia akan rusak. Nah, sedangkan kalau index plus match itu akan lebih berpengaruh. Sebenarnya ada satu filter lagi, ada satu rumus lagi namanya XLOOKUP. Nah, itu juga sama sih, kurang lebih kekuatannya sama index plus match. Nah, tapi nanti kita bahasnya mungkin di lain sesi lagi ya, karena ini kita pakai dua-dua aja, biar nggak terlalu pusing. Oke, kita coba untuk VLOOKUP dan index.
Oke. Nah, kita ada data di sini. Ada nama, terus jabatannya, gajinya. Ya, ini masih 4 aja ya. Jadi sebenarnya enak aja kalau mau cari. Nah, kalau kita mau mau cari, ini ada bukti kelemahannya. Saya mau cari dengan kata kunci Citra. Nah, ini apa? Ini dengan ID-nya. Saya mau tahu dia punya. Sorry. Nah, dengan seluruhnya ini tabelnya. Jadi kan kalau mau pakai VLOOKUP itu biasanya seperti VLOOKUP. Terus eh, kita kunci. Kita mau carinya pakai apa? Ini nilai yang mau kita cari. Terus tabelnya. Terus index. Nah, kemudian kolom berapa yang mau teman-teman cari. Nah, kalau teman-teman cari mau di kolom eh, satunya gitu kan, dengan kata kunci Andi tadi, saya mau cari tahu ID-nya apa. Nah, maka teman-teman bisa tulis false. Kalau teman-teman tulis false, dia nanti tidak akan kalau false itu gunanya untuk mencari exact match atau nilai yang sebenar-benarnya sama gitu. Nah, kalau true nanti dia itu akan cari kemiripan aja. Jadi nggak apa ya dibilangnya kurang pas biasanya kalau teman-teman cari pakai true. Makanya pakainya false. Nah, ini error. Kenapa error? Karena tadi eh, dia nggak bisa ke samping nyarinya lookup itu. Bisanya cuman eh, dari kiri ke kanan. Inilah kelemahan dari VLOOKUP. Ada satu fitur namanya XLOOKUP. Nah, XLOOKUP itu seperti ini. Nah, kita mengunci nilai B2. Enaknya pakai Google Sheet itu karena ini dia suka berikan suggestion ya. Nah, terus dimulai dari kolom yang menjadi kriterianya apa, lalu kolom yang menjadi hasilnya apa. Ini XLOOKUP. Ini enak. Kalau di sini udah langsung dapat ya. Nah, kalau VLOOKUP yang berhasil itu seperti apa? Karena dari kiri ke kanan, Citra ini kan ada di kolom B. Maka startnya di sini. B1. Nah, saya mau cari dengan kunci Citra di kolom satu ya kalau namanya Citra, atau saya cari di kolom ketiga ya itu gaji kan, dia akan menampilkan gajinya Citra 10 juta gitu. Nah, ini memakai VLOOKUP. VLOOKUP itu bermanfaat kalau teman-teman cari datanya itu cuma sedikit ya, 1, 2, atau 3. Ya bisa juga kalau teman-teman mau cari baris data yang banyak tapi rumusnya akan harus di copy banyak gitu. Kemudian, nah ini ada indeks. Ini mungkin jarang dipakai sama teman-teman, tapi indeks ini eh, bermanfaat gitu. Nah, yang pertama, kalau kita mau buat rumus ini, kita kan mau cari gaji. Gaji itu ada di eh, kolom D. Nah, di tabel ini, jadi kalau teman-teman buka indeks, teman-teman cari tahu dulu jawaban yang mau teman-teman cari itu ada di kolom mana. Kalau ada di kolom ini kan ada A, B, C, D. Kalau ada di kolom D, kita pilih begini. Kemudian tambahkan fitur match supaya dia bisa nyari kuncinya. Nah, ini bisa teman-teman tulis sendiri Citra kayak gitu, atau ya kalau teman-teman males nulis kan bisa di copy kayak gini aja.
Ini kan kolom, ditekan aja, kolom B3 ini kan Budi namanya. Itu bisa. Nah, ini B2 sampai B5 adalah data namanya. Jadi saya mau cari dari nama yang mana. Match ini dia mau tahu ini tuh kolom yang mana sih yang mau kamu cari dengan kata kunci Budi ini. Dan 0 ini fungsinya adalah untuk ya tadi sama. 0 itu false. Kita mau atau exact match. Kita mau cari tahu nilai yang sebenarnya, bukan yang mirip. Nah, ini kan ketahuan. Nah, gajinya berapa kayak gitu. Oke, kita coba ya pakai indeksnya. Jadi indeks. Nah, reference atau row, kita mau cari uh, jabatannya deh. Nah, jabatannya apa? Oh, sorry. Lupa. Jabatannya apa? Jadi kita blok. Oke, teman-teman, indeks jabatannya apa? Ya, terus match ya. Nah, search key-nya apa? Misalnya kita pilih nama gitu, deretan nama Andi. Dan isinya dari mana? Dari sini sampai sini. Kemudian tulis 0. Kita akan langsung tahu dia sebagai apa. Start. Kita tinggal tarik aja sebenarnya. Ya, kita tahu nih. Otomatis Andi, Budi, Cita, Dedi, ini namanya adalah ini jabatannya staff, supervisor, manager. Ini lebih fleksibel. Kenapa kayak gitu? Misalkan tadi kita contoh ya, follow up kan nggak bisa nih cari ID. Kita coba cari ID pakai indeksnya. Indeks. Nah, kita masukkan tabel jawaban yang kita tahu ada di mana jawabannya. Kemudian kita buka match. Nah, dengan apa kita carinya? Misalnya dengan nama gitu, kata kuncinya nama. Terus nama itu ada di kolom mana? Kita buat kolomnya kita kasih 0. Jadi ini kan bisa ya, sedangkan VLOOKUP kan nggak bisa. Itulah kelemahannya di VLOOKUP sendiri. Ini tadi VLOOKUP XLOOKUP. Fungsinya ada banyak banget. Teman-teman bisa kembangin dengan nanti mau mungkin selain gaji berapa titik kan misalnya teman-teman sudah PSB atau ada berapakah pendapatan bulan ini seperti itu, atau bagaimanakah seberapa banyakkah misalnya penjualan di bulan ini atau stafku melakukan pekerjaan hari ini. Itu asalkan ada datanya teman-teman bisa olah. Jadi fitur lookup, VLOOKUP
Indeks itu gunanya untuk nyari data. Oke, lanjut. Oke, ini ada banyak nih. Ini ada if, sum if. Nah, if, sum if, count if. Kalau if, fungsinya adalah untuk kita tuh mau kasih kriteria ke salah satu penilaiannya. Misalnya adalah kalau penjualan mencapai angka 30, maka di atas 30 maka misalnya dapat bonus atau tidak dapat bonus seperti itu. Terus tadi ada juga dengan menjumlahkan bersyarat itu kayak mana, bukan pakai if ya. Kalau pakai if nggak bisa, pakai sum if. Udah ada fitur sum if. Bukan nggak bisa sih, bisa sih pakai if, cuman agak ribet. Dikasih yang gampang sama Excel untuk buat teman-teman bisa bikin rumusnya secara gampang itu ya, dipakai sum if. Sum if itu cuma dipakai untuk syaratnya cuma satu. Misalnya kayak gini, syaratnya kalau nilainya di atas 70, kayak gitu aja, itu syaratnya. Tapi kalau mau nilainya, kalau mau banyak, itu pakai sum if, jadi ada S-nya di belakangnya. If ini juga bisa kondisinya banyak kalau teman-teman pakai S, if S gitu di belakangnya, kayak gitu. Nah, apa bedanya sum dan count? Kalau sum itu menjumlahkan nilai yang ada di dalam selnya. Sedangkan count itu menghitung berapa banyak selnya. Berapa banyak sel. Oke. Nah, kita lihat lagi di ini deh. Kita lagi contoh. Ini sum seperti biasa. Saya mau tahu berapa jumlah ini, teman-teman pasti udah saya pakai lah sum ini. Daripada teman-teman harus nambah kayak gini. Ini ditambah ini ditambah ini, wah ribet gitu ya. Mending teman-teman pakai sama aja, sum udah langsung aja udah langsung keluar berapa banyak. Nah, selanjutnya itu sum ya. Kemudian kita mau hitung nih yang cuman divisi misalnya komersial misalnya, atau ini kan ada dua ya di situ, atau boleh kapan sum itu belum ada. Kita pakai satu kriteria ini, sum itu range-nya bentar, lupa. Range-nya salah. Kalau dia itu maka
Udah ya. Hmm, oh, ya, sorry. Maaf. Ya, maaf semua, maaf. Terima kasih. Dimaafkan. Oke, ini tadi kita pakai sum if dulu deh, sum if dulu. Sum if ini dengan banyak kriteria. Nah, yang pertama kita harus menentukan eh, kita kan mau tahu nih total penjualannya. Nah, ini kita masukkan kolom penjualannya. Nah, kemudian yang mau dicari kan adalah kolom yang menjadi kata kuncinya adalah kolom C, divisi mana. Kemudian kita tulis divisinya ini. Nah, lalu kita tambahkan lagi di sini kolom D. Kita kan mau tahu area mana. Kita mau carinya Balikpapan. Nah, maka itu nanti akan muncul total penjualan yang hanya divisi komersial di daerah Balikpapan. Kayak gitu. Oke. Kita coba cari. Sum if cari dengan nama ambil, maka jumlahkanlah berapa dijual. Jangan deh aja, kita mau tahu pertama. Oke, berapa nilainya untuk Balikpapan aja total. Nah, totalnya ada 9 juta gitu. Ini kalau dilihat, nah, Balikpapan ini 2 juta, ini 2 juta, 6 juta. Iya. Oh. Ini kalau di total menjadi 9 juta gitu ya. Ini sampul. Nah, selanjutnya kita ke count if. Count if itu menghitung berapa banyak sel yang bernama aktif gitu. Nah, kalau di sini kita kan ada banyak nih statusnya. Misal ditanya ini contoh kalau di retail ya. Guys, berapa pelanggan yang masih aktif gitu. Nah, mungkin kalau sekarang masih bisa lihat di dashboard gitu kan. Tapi memang prosesnya dia bisa cari. Dia hitunglah sel yang punya nama aktif gitu. Nah, itu dimasukkan di sini kolomnya yang apa, terus ditulis kriterianya aktif. Ketemu deh ada 5 yang aktif. Nah, terus di sini
Kalau kriterianya ada dua nih. Saya mau hitung sel yang ada komersialnya, kemudian ada di Balikpapan juga. Ada berapa sih divisinya gitu, atau ada berapa data yang dia itu divisinya komersial juga, tapi areanya juga Balikpapan. Jadi kalau dilihat kan ada dua aja yang sama. Nah makanya di sini data yang selnya ada dua itu yang selnya isinya komersial dan Balikpapan itu cuma ada dua. Nah terakhir ini if atau if. Kalau if itu kita masukin aturannya dulu di depan. Misalnya seperti ini. If inilah penjualan. If ini nilai yang ada di sini, nilai penjualannya lebih besar dari targetnya berapa? Misalnya 300 3 ini 3 juta, maka nilai value is true. Nilainya kalau true apa? Misalnya nilainya kalau true adalah cair lagi. Nah, kalau false makan garam misalnya. Nah, mungkin kalau dilihat sel pertama itu di atas 30.000. 30 juta kalau oh, 3 juta. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, ini di bawah nah, makan garam. Ya, jadi mau ngasih label-label lah gitu ya, dengan penjualan atau target ini. If itu juga sama, kalau ini kondisinya banyak gitu. Kalau di atas 60.000 dia dikatakan 60 juta dikatakan top. 60 juta 6 juta sorry. Kalau file E2 ini di atas 6 juta dikatakan top. Kalau misalnya dia di atas 4 juta dikatakan good. Kalau di atas 0 itu low. Kalau sama dengan 0 itu dikatakan no sell. Penjualannya. Kalau tarik low, ini top, ini no sell. Gitu. Ini agak jadi tapi rumus-rumus ini nanti akan bermanfaat. Sudah ada bikin rangkumannya. Nanti mungkin bisa di-share sama Mbak Nita untuk rangkumannya, posternya. Jadi teman-teman kebantu lah. Kalau mungkin di sini kan masih mengawang ya. Apa sih sebenarnya dipakainya untuk kayak mana gitu. Cuma nanti di satu waktu teman-teman akan ketemu gitu. Permasalahan yang harus bisa teman-teman selesaikan dengan ya rumus sederhana ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi teks. Di fungsi teks itu dia tadi ada soalnya gini. Manakah yang dia mengambil string dari kiri gitu ya. String itu bentuknya kemudian string itu ya huruf begini, kata-kata itu string. Jadi kalau teman-teman input satu kata misalnya seperti itu, teman-teman cuma mau ambil beberapa katanya aja atau beberapa hurufnya aja. Teman-teman masukkanlah di sini rumus left terus ambil cuman dari kiri yaitu 7 huruf dari kiri.
Nah, maka yang keluar cuma Jakarta. Kita bagusnya contoh kali ya. Nah, ini ada kata temulawak, ya kan? Kita mau ambil kata, nah ini kita masukin dulu. Kita mau ambil berapa kata? 4 misalnya. Nah, yang keluar cuman temu. Kayak gitu. Nah, kita gunain right. Right. Kalau right dia ambilnya dari kanan. Kalau dari kanan, right, salah. Right. Right. Kita pencet katanya apa. Kita masukkan misalnya 5 karakter. Lawak. Jadi dari kiri kamu gitu ya. Nah, kadang-kadang ada dia tuh eh, hurufnya itu banyak spasi-spasinya begini. Nah, kayak gini. Nggak rapi lah gitu ya kan. Kita pakai trim. Nah, seperti ini. Semua lawak. Trim lagi. Trim lagi. Jadi biasanya temulawak. Jadi biasanya di depan itu bisa ada kayak gini-gini nih. Nah, ada data-data lah. Gitu. Nah, dengan di trim itu dia otomatis langsung katanya itu tanpa spasi. Atau misalnya aku ambil 2 kata deh. Suka tinggal di Jakarta. Kalau kita trim kita ini nah, seperti ini ada spasinya, terus di bawah juga ada spasinya. Dia otomatis langsung menghilangkan spasi yang ada di depan atau belakangnya. Kalau di tengah kayaknya dia belum bisa hilang. Karena ini udah coba di tengah, dia belum bisa. Nah, coba kita pakai Meet. Meet itu dia ngambil 5 ya kita. Terus panjangnya ada 10. Dia akan ambil uka tingga. Apa uka tingga? Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia startnya dari sini. Terus karakter spasinya juga dihitung. Ya. Wait. Dia mengambil posisi tertentu. Ya. Ini 4, ini 3. Oke. Pakai yang gampang sih sebenarnya pakai left sama right dulu. Intinya kalau trim hapus pasti berlebih. Terus ini dulu upper sama lower. Karena kalau di nah ini kan hurufnya huruf besar semua nih. Biasanya kalau kita mau rubah dia jadi huruf kecil, kita tinggal kayak gini aja. Kalau banyak katanya gitu kan, daripada karena di sini tuh nggak ada fungsi yang kayak dia ngubah huruf kecil. Kalau di Google Docs itu kan ada ya, dia huruf besar, huruf kecil atau apa. Ini nggak ada. Jadi dari huruf kecil ini, kalau kita mau rubah jadi huruf besar, kita tulis aja upper. Oke, dia akan kembali lagi ke huruf besar semuanya. Seperti itu. Itu simple. Kemudian ini text join ya.
coba, kita coba. Oke. Ada kata suka. Eh, coba. Oke. Delimiter itu nanti mau disambung pakai apa? Misalnya eh, nggak mau pakai spasi, ya udah titik langsung ketik dua gini aja, nggak ada spasinya, atau dikasih ini deh, angka aja sih. Ini tuh, terus tuh teks satunya apa ini, teks duanya apa ini, sehingga nanti dia akan bergabung menjadi suka jomblo. Nah, tadi kan di sini kita tulis true, sehingga nanti dia angka spasinya itu juga gabung hasilnya. Sini ada spasi kan. Kalau kita mau hilangin spasinya, kita nggak default. Oke. Ini sudah bergabung ya semuanya. Oke, itu tadi text join, fungsi text. Jadi kalau mau gabungin beberapa sel sekaligus banyak, pakai text join atau ada concatenate gitu. Nah, terus untuk yang mungkin fungsi yang jangan teman-teman dengar ya, that if, today, now, network days. Gitu. Ini sebenarnya adalah if juga, jika tanggalnya segini maka apa. Jadi kan kalau tadi itu penjumlahan fungsinya, ada jika makanya. Nah ini tuh jika maka kalau misalnya eh, tanggal, misalnya tanggal 5 tanggal selesai. Contohnya satuan sebentar. Oke, kita coba ya. Udah nih datanya. Ya, tanggal mulainya tanggal segini, tanggal akhirnya misalnya ya, segini. Unitnya iya. Tidak ada range namanya. Iya. Oke. Oke. Salah. Nanti deh ya. Kita pakai that if ini. Oke.
kita geser dulu deh, karena nanti akan panjang. That if itu digunakan untuk tadi kita mau cari tanggal sesuai kriteria tanggal dia mulai sama tanggal dia berakhir gitu. Misalnya tanggal dia mulai tanggal berapa dia bekerja, terus di sini ada kata today, itu misalnya sekarang tanggal berapa sekarang dia, kemudian Y itu harusnya dia menampilkan dia, nanti dia akan keluar tuh usia, bukan usia tapi kayak berapa lama dia bekerja. Kalau dimulai tanggal mulainya adalah tanggal mulai bekerjanya, atau tanggal mulainya misalnya adalah dari kapan tanggal mulai itu lahir, misalnya lahirnya kapan, nah tulis tanggal selesainya kapan, lalu Y itu nanti akan menampilkan usianya, usia karyawannya berapa, seperti itu. Nah terus ada juga fungsi yang sama tapi dia berfungsi untuk menghitung hari bekerja gitu, hari bekerjanya ada berapa, jumlah hari kerjanya ada berapa. Dia langsung otomatis mengabaikan Sabtu Minggu. Jadi misalnya dalam coba di antara tanggal 27 sampai dengan tanggal 27 Maret sampai dengan 27 April itu hari kerjanya ada sebanyak 22 hari kerja. Nah, dia mengabaikan hari-hari Sabtu Minggu gitu. Kalau kita menghitung libur berarti 30, berarti ada 8 hari libur. Ya, benar ya. Oke, itu fungsi tanggal. Mungkin kepakainya untuk HC sih, kalau menghitung tanggal cuti kah, berapa lama bekerja kah, atau nanti mau hitung berapa lama liburnya kah, atau hitung payroll kah, gaji dan sebagainya. Terus ada syntax today, ada syntax now, itu menampilkan sekarang tanggal berapa, nanti now itu menampilkan tanggal dan waktu saat ini, otomatis update. Oke, nah ini tips profesional itu maksudnya adalah ketika mengerjakan Excel tadi kan, ya kalau melihat di Excel contoh kan itu berantakan ya. Nah itu kalau error kita bisa pakai if error supaya nggak jelek kayak gitu. Mana tadi error? Ini ada error deh. Nah ini kan ada error. Kita main aja dari sini. Kita buka dulu. Kita main if error. Nah maka apa nilainya kalau error? Salah masukin boy. Nah dia akan langsung muncul kata-kata salah masukin. Jadi teman-teman nggak jelek kayak NA atau error gitu. Itu tipsnya biar biar nggak jelek lah tampilan spreadsheetnya. Terus ini ada pengunci ya, pakai dolar. Nah cuman mengunci itu enggak, biasanya kuncinya pakai F4 gitu kan, F4 langsung F4 kayak gitu. Itu kan langsung kunci baris dan kolomnya. Kalau mau kunci kolomnya aja, jadi dia tetap bisa geser barisnya atau kunci barisnya aja. Dolarnya di depan kalau untuk kolom. Kalau untuk baris, dolarnya di tengah. Seperti itu. Terus shortcut Ctrl Shift Enter untuk array formula. Ctrl T untuk bikin tabel. Ya, langsung otomatis bikin tabel. F4 tadi langsung mengunci. Ctrl plus tampilkan semua rumus. Salah.
Tapi kalau tips dari aku adalah kalau teman-teman mau hmm, melakukan yang namanya bisa kayak gini, ada permasalahan sering kayak gini. Jabatan itu kan sebenarnya udah terukur berapa banyak. Nah, biasanya teman-teman itu cuma ngisi kayak uh, satu kayak gitu, dan itu rentan yang namanya kerusakan data. Nah, teman-teman sebenarnya lebih bagus untuk menggunakan namanya drop and down kayak gitu, supaya kata-katanya itu tidak berubah. Nanti ada yang tulis staffnya itu staff ini, ada yang tulisnya staff ini, ada juga yang cuma staff staff gitu. Nah, ini kan nggak bagus ya. Eh, Kalau mau dicari pakai VLOOKUP, tuh katanya beda-beda semua ini. Kayak mana lah, pusing juga Excel. Nah, makanya pakai yang namanya drop and down. Itu fungsi yang digunakan untuk mengurangi teman-teman melakukan error. Itu salah satu tipsnya. Terus ini pakai freeze. Kalau bisa teman-teman eh, ya, aku contoh ini. Biar enak tampilannya di freeze. Jadi kalau scroll ke bawah misalnya ini sudah penuh, terus ya, nah, kayak gini menambah terus kan enak gitu nampilin lihatnya. Terus mau di sampingnya juga, gimana kalau di sampingnya? Pencetlah kolomnya, terus dari sini view more column action, terus trace up to column A. Nah, jadi dia oke ke samping, ke bawah juga bisa. Nah, gitu. Ini simpel sih. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi aku lihat masih banyak data-data yang tidak pakai freeze ini. Jadi ini apa maksudnya? Angka-angka ini kayak gitu. Itu beberapa tips operasional. Nah, ini ada juga namanya name range. Name range itu kalau misalnya yang tadi kan kita mau hitunglah gaji gitu. Nah, nah, biasanya kan kita kayak gini ya, langsung kayak gini. Kita nggak ngerti deh ini apa gitu. Nah, bagusnya sebenarnya kita kasih nama lah tabel ini apa range ini, dan kasih nama kayak gini. Define the name range. Kita gaji misalnya down. Oh, udah ada yang udah aku buat. Nah, kalau udah tinggal kayak gini, sum apa gaji. Nah, ini gaji. Oke. Sum gaji. Hmm. Oh, karena ini ada tanda titik ini. Dia nggak ada. Kenapa dia nggak mau tadi? Nah, ini penting juga. Kita harus ngecek angka di Excel itu dia benar-benar angka. Kalau misalnya nggak ada tanda titik atau ini.
yaitu titik atau koma biasanya. Karena teman-teman langsung copy paste aja. Copy paste itu Ctrl Shift V lagi, bukan Ctrl V gitu. Ini kalau kita sum, harusnya sum, kita panggil gaji. Nah, itu langsung keluar totalnya berapa. Jadi nggak perlu lagi, eh, ya kalau misalnya ada yang nyari rumusnya, ini apa ya? Oh, ini kolom gaji. Gitu. Kita tahu nama-namanya untuk dimasukkan ke rumus itu apa. Itu tips profesional untuk ngasih tahu seorang yang lebih awam tabel tersebut atau kolom tersebut namanya apa. Itu apa maksudnya. Seperti itu. Oke, last pivot table. Ini sebetulnya adalah semua hal yang teman-teman mau lakukan. Itu pivot table ini penting banget sebenarnya untuk teman-teman di berbagai lini ya. Aku ambil contoh di sini. Kita mau buat ini di Balikpapan dengan tim 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau tahu berapa sih PSB-nya gitu. Ini tadi if ya. Nah, kalau mau bikin kayak gini, itu kan daripada ngesam satu-satu datanya banyak ya. Teman-teman itu bisa lakukan yang namanya pivot table. Pivot table, kemudian ditarik datanya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, terus mau ditaruh spreadsheet baru atau di spreadsheet yang sudah ada. Kalau sudah ada, taruh mau di mana? Misalnya di sini. Oke, kita create lah. Nah, biasanya tampilannya seperti ini. Terus bingung, aktor mana ya? Nah, yang pertama itu row ini dia akan jadi kolom. Ini namanya, ini kolom. Ini baris. Ini sel. Nah, kita taruh. Misalnya kita mau tahu lokasinya. Kita taruh di row-nya dulu. Nah, dia akan tampil nih lokasinya. Kemudian kita mau tahu timnya apa aja, kita taruh di kolom. Nah, belum ada nilainya toh, kita taruh total PSB di value. Baru dia akan menampilkan. Nah, ini show tools ini untuk menampilkan itu mau dijumlahkan kah, mau diapakan. Di sini juga sebenarnya bukan cuma bisa sum ya, ada count, misalnya ada berapa sel, terus ada juga average rata-ratanya. Nah, rata-rata per timnya segini. Jadi pivot table ini simpelnya ada rumus-rumus yang satu biji tadi teman-teman bisa pakai di sini. Nah, ini juga bisa nambah filter ya. Ternyata mau di show-nya cuma tim berapa? Tim satu aja. Nah, dia akan ketampil nih tim satu di berbagai kotak. Itu aja mungkin tips yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Waktunya Waktunya terbatas, terbatas. Tapi nanti kalau teman-teman mau tanya atau butuh bantuan bantuan terkait terkait dengan dengan data Excel-nya atau gimana, mau tanya-tanya boleh aja tanya ya. Nah, ini ringkasan tadi. Ini untuk apa, lookup untuk apa, sum if jumlahkan dengan kriteria, count if hitung data berdasarkan kondisi, ini manipulasi teks, left right text join, ini kalkulasi tanggal dan hari kerja, if error itu untuk supaya bersih, nggak mudah rusak, kelihatan kayak rusak. Table tadi untuk merangkum sebuah data dan analisis data dengan cepat. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sisanya aku kembalikan mungkin ke Mbak Nisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Asfa.
Luar biasa materinya hari ini, tentang yang biasa teman-teman gunakan juga pada saat bekerja gitu ya. Mungkin sebelum kita, oh, adakah yang ingin bertanya? Mas Budi terlihat pusing ini, tangannya sudah di kepala ya. Bagaimana Mas Budi? Sedikit tanya aja Mbak. Ini kan tadi untuk yang untuk apa, apa tadi indeks plus match itu berarti bisa dikatakan itu bisa menggabungkan VLOOKUP dan XLOOKUP ya Mas ya. Ya, betul. Betul, Mas. Soalnya biasanya kan kalau kita ngambil data vertikal kan kita ngambilnya VLOOKUP, kemudian kalau misalnya ngambil data horizontal kan pakai lookup. Itu kan dua dua rumus yang berbeda ya. Nah, berarti kalau itu cukup dengan rumus yang index plus match itu sudah tercover semua berarti Mas ya untuk dalam satu tabelnya. Ya, betul, Mas. Jadi, Oh, indeks plus match itu bisa mengcover baik HLOOKUP atau HLOOKUP itu HLOOKUP sama VLOOKUP gitu. ya, data vertikal maupun data horizontal. Dan dia tidak sensitif pada dia mau startnya dari kiri kah, mau dari kanan kah, seperti tadi yang dicontohkan di VLOOKUP. Sebenarnya tuh ada tadi, saya bilang uh, XLOOKUP. XLOOKUP itu juga gabungan dari VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu XLOOKUP. Itu fungsinya kurang lebih sama. Dia ya nggak tahu juga sih kenapa spreadsheet ciptakan dua rumus yang sama seperti itu. Jadi indeks dengan indeks plus match dengan XLOOKUP itu punya kekuatan yang kurang lebih sama. Intinya dia bisa menggabungkan keduanya. Bagaimana Mas Budi? Mantap ya. Siap, terima kasih Mas. Oke. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Berat. Berat Berat kayak kayaknya nih, Mbak. Sharing-sharing dulu kali ya. Em, Tim Marabahan, kira-kira ada pernah kendala nggak di yang berhubungan dengan data terkait dengan yang dikerjakan di Marabahan? Data-data retail yang selama ini jadi kendala ada nggak kira-kira dari tim Marabahan? Nggak ada ya. Kalau Mas Maica, Tenggarong, gimana nih Mas Maica? Nah, Mbak boleh tanya kan, Mbak? Boleh dong, silakan. Takut waktunya nggak sempat, Mbak. Eh, Boleh deh. Gimana ngambil data, contohnya kayak tadi tuh, nah, Mas, yang manipulasi apa tadi? Teks. Apa tadi? Yang tadi kan harusnya ngambil 4 huruf dari kiri gitu, Mas Asfe ya. Tapi Ya, kalau betul. kita ingin ngambil misalnya eh, beli temulawak di pasar subuh. Nah, tapi kita hanya mengambil kata tengahnya itu aja, Mas. Itu bisa nggak sih? Jadi ada 3 kata, beli temulawak di pasar. Nah, kita hanya mengambil di pasarnya aja itu, satu katanya di pasar. Itu rumusnya gimana, Mas? Oke. Itu bisa sebenarnya, Mas. Pakai namanya itu uh, meet tadi. Meet tadi belum saya sempat contohin ya. Cara ngambil Kalau tiga tadi kan kata ngambil dari berapa huruf ya? Tapi kalau kalau sedikit sih masih bisa pakai left apa eh, Tapi kalau itu diimplementasikan banyak data gitu, Mas,
ngambil kata kedua dari beberapa teks itu bisa diaplikasikan semua nggak? Bisa mas, cuman dia tuh perlu tambahan sedikit untuk rumus-rumusnya. Jadi kayak nggak cuman mentok kayak pakai left aja, enggak. Tapi nanti kayak ada dikasih, kalau mau rapi misalnya nanti ada trimnya, ditambah trim, ditambah mid kayak gitu. Atau hmm, itu ada sih aku kemarin eh, case kayak gitu. Jadi cuman Iya, aku dikasih nomor invoice gitu. Nah, nomor invoice terus kata kuncinya itu cuman kayak di tengah-tengahnya itu satu dua, ada nomornya, nomor 011 atau 012 kayak gitu. Nah, aku mau pakai VLOOK, aku mau cari dengan kode 012 ini tuh yaitu eh, berapa penjualannya. Nah, otomatis kan kata kuncinya di tengah-tengah. Itu aku harus pisahkan dulu tuh di tengah-tengah pakai mid. Kalau sum if itu dia fungsinya untuk ini aja kan Mas, untuk menjumlahkan kan, dengan kriteria-kriteria yang tertentu gitu kan Mas. Ya, benar Pak. Sum if ya. Sum if, ya sum if. Ya, sum if itu tugasnya untuk menjumlahkan aja. Jadi menjumlahkan dengan ya syarat-syarat tertentu lah. Ya, tadi Mas materi itu lagi balas chat. Sorry, sorry. Makasih, Iya, makasih. aman aja Mas. Nih, aku cek contoh deh. Contoh tiga kata. Bentar. Ya. Dia ada panjang sih sebenarnya. Hmm, wait, ini satu, set. Nah, ini kayak contohnya ini. Ini, aduh. Ini katanya juga tim sales aktif. Ya, aku mau ambil kata tengahnya aja. Nah, ini dua, dua. Nah, baru dia dapat kata sales.
Oh ya, sorry, sorry, sorry. Aku gedean ya. Hmm. Jadi yang agak ribet sih. Dia nyari dulu di file ini ada berapa, ditambah satu, dikurangi satu. Fungsi find itu buat apa, Mas? Dia mencari di A2 ini sebenarnya ada penjelasannya sih. Wait. Dia mencari posisi titik dari strange tersebut. Apa ya bahasa gampangnya itu? Kan dia mau cari nih di tengah-tengah A2. Nah, dia mulainya dari tengah A2 plus 1 itu nanti akan menampilkan kata apa. Kemudian find A2, kemudian find. Jadi ini dia 4 kali pencarian. A2 apa, A2 plus 1 apa. Nanti find A2 gimana, find A2 plus A plus 1 gimana, find A2 lagi. Intinya dia mencari kata ini, Mas. Self ini. Ya, dia mau cari triknya. Atau gini nih, biar enak. Langsung find fungsi. Menemukan posisi karakter atau string teks tertentu dalam sel lain. Gitu. Dia mau tahu posisi katanya itu di mana di dalam satu kata-kata tersebut. Nah, karena tadi NIT itu mengidentifikasikan sebuah kalimat, sebuah kata ini, dia mau tahu dulu posisinya yang mana. Nanti kalau sudah ketemu posisinya, keluarlah hasilnya. Harusnya dia ada sih cara yang gampang, cara yang lebih gampang lagi. Cuma nanti aku kasih Mas Eka deh untuk ambil kata-kata di tengahnya gimana. Gitu. Sorry ya Mas, kalau misalnya masih agak ini belum terlalu jelas penjelasannya. Aman sih, Mas. Saya udah coba pakai rumus teks juga sih, cuma agak pusing juga. Nanti saya coba akan kasih rumusnya simpelnya gimana. Gitu. Ada banyak sebenarnya rumus di Excel ini. Gitu. Oke, jadi nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut untuk rumusnya ya, Aspa ya. Iya. Oke. Karena ada keterbatasan waktu, nah ini yang the real post testnya. Yang IG terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Komdalindo. Jadi standby semuanya. Sama kayak tadi juga, cuman ini durasinya saya lebih percepat lagi untuk penjawabannya. Jadi direnggangkan dulu tangan, leher, semuanya. Karena sebentar lagi kita akan post test terakhir sebelum kita akhiri. 3 terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Komdalindo. Oke, diajak teman-temannya yang mau join, silahkan standby HP masing-masing. Kita masuk ya. Delapan 801 424. Ayo silakan. Kalau tadi pretest pemanasannya, nah sekarang the real 3 penjawab terbaik dan tercepat. Istiqomah sudah join, Meica nama asli ya, nama asli hashtag
Divisinya Budi Ganteng, Ijals, Anam, Istiqomah. Aspa nggak usah ikut ya Aspa ya. Al Rozan, Iskal. Oke. Ada lagi kah? Wahyu. Ayo Mbak Arina. Mbak Arina udah penuh semangat ini. Mas Andi dari Bontang. Randy. Fahrul Razi, Aulia. Oke, ayo ada lagi kah? Tadi pesertanya udah banyak ini. Khairil, mana ini Tenggarong ini? Tenggarong, Tenggarong. Putu cute. Oke. Acep Randy. Oke, Pak Putu cute. Adakah lagi? Saya tutup dalam 10 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuy, siapa ini cuy? Nama asli ya, yuk. Gimana nanti saya ngasih hadiahnya nih kalau namanya nggak asli? Cuy, siapa ya cuy ya? Nggak usah ganti ya? Oh ya sudah. Ading, oke. Welcome Ading. Adnan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita mulai. Agar filter yang diterapkan tidak mengganggu tampilan orang lain yang membuka file sama, fitur apa yang harus digunakan? Oke. Iskal, Aul nomor 2, Meja nomor 3. Oke, next. True or false, that if adalah fungsi untuk menghitung jumlah hari kerja antara dua tanggal dengan mengabaikan hari libur. Benar atau salah? Iskal masih memimpin saudara-saudara. Ijal nomor 2, Meica nomor 3. Oke, next. True or false? Gimana dibacanya, Pak? Adalah fungsi yang digunakan untuk menggabungkan teks dari beberapa sel menjadi satu. Benar atau salah? Wih, jawabannya true ya. Masih Iskal memimpin. Ayo Ijal disalip ini Iskal. Mei nomor 3. Ayo, hanya 3 pemenang terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Rumus mana yang tepat untuk menjumlahkan nilai di kolom B hanya jika kolom A berisi teks Jakarta? A, B, pink, biru, kuning, atau hijau? Masih ingat nggak nih Mas Budi ya? Ayo Mas Budi. Sudah lupa ya? Jawabannya yang kuning. Apakah ada perubahan? Masih Iskal memimpin, Meica naik, Ijal turun. Ading bisa nih, disalip Ading. Next, apa keunggulan utama kombinasi indeks plus match dibanding VLOOKUP? Lebih cepat ditulis, hasilnya selalu berupa angka, hanya berfungsi di Excel, atau bisa mencari ke kiri, kolom sebelum kolom referensi. Ada yang kerja sama nih saya lihat ini ya. Apakah jawabannya? Yang warna hijau. Kita lihat. Wih, Istiqomah naik menjadi nomor 3. Iskal nomor 2. Meica
memimpin saat ini. Oke, next, true or false. Fungsi if error digunakan untuk mengganti tampilan error dengan nilai atau pesan tertentu. Benar atau salah? Ayo, kalau aku akan berurusan. Mbak Istiqomah bilang hadiahnya Pajero. Jawabannya benar ya. Apakah ada Pajero, perubahan? panas melebu Tiga. menjeru. Meica memimpin, Istiqomah nomor 3, Iskal nomor 2. Oke, masih bisa disalib. Pertanyaan nomor 7, saat ingin mengunci referensi sel agar tidak bergeser saat rumus disalin, simbol apa yang digunakan? Hashtag, ampersand, atau dolar? Ayo, Anam. Aku bisa nomor. Ya, boleh sambil disiapkan nomor rekeningnya. Jawabannya dolar ya. Apakah ada pergeseran di sini? Masih memimpin Meica, nomor 2 Iskal, nomor 3 Eka lagi. Oke, Apa cuy? pertanyaan nomor 8. Fungsi apa yang berguna untuk mengambil teks dengan panjang tertentu dari sisi kiri sebuah string? Mid, left, right, atau trim? Terang-terangan ya kerjasamanya di sebelah host ya. Luar biasa. Left. Jawabannya left. Apakah ada perubahan? Coba kita cek. Wah, Iskal kembali memimpin. Istiqomah nomor 2. Meica nomor 3. Aduh gimana nih Ading, Ijal kok nggak naik-naik? Mana ini Bontang, Tenggarong? Fungsi apa yang digunakan untuk mencari nilai di kolom pertama sebuah tabel dan mengambil data dari kolom tertentu? VLOOKUP, index, match, atau HLOOKUP? Ayo, apa jawabannya? VLOOKUP. Ading naik. Ya, Mas Meca turun. Jadi yang pertama Iskal, yang kedua Istiqomah, yang ketiga Ading. Pertanyaan terakhir. Fungsi apa yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi lebih dari satu kriteria sekaligus? Sum ifs, count ifs, atau count A? Bisa dikecilin suaranya sedikit? Kedengeran ini ke saya di Zoom. Jawabannya adalah count ifs. Kita lihat siapakah pemenang 3 terbesar. Istiqomah. Ading, selamat Ading. Dan yang juara pertama adalah Iskal. Kita tepuk tangan buat 3 eh, pemenang post training hari ini. Bagi Iskal, Ading, dan Mbak Isti, silakan hubungi saya, kirimkan nomor rekening masing-masing, dan sampai ketemu di Komtelindo Talks volume 2. Temanya tentang rahasia. Saya izin stop share. Mohon perhatiannya sebentar sebelum diakhiri ya. Saya ada kirim form evaluasi buat kegiatan di HC tentang people development. Boleh kasih saya masukan dan saran materi-materi lain atau kegiatan-kegiatan lain yang bikin teman-teman tambah semangat lagi kerjanya. Dan saya juga mau ingatkan buat teman-teman yang mau konseling, masih bisa banget yang mau konseling ya. Formnya saya nanti reminder lagi di grup. Jadi yang ada kendala, yang ada mau sharing-sharing ke tim HC, ke saya, boleh silakan masukkan di form konselingnya. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan memberikan ilmu baru buat teman-teman. Jangan lupa diisi form evaluasinya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di Komtelindo Talks volume 2 berikutnya. Terima kasih. Boleh foto dulu nggak? Kita nyalain kameranya dulu dong.
Mas Nah, Putu yang cute. Mas Putu cute. Ayo Pak Mas Putu Putu cute. cute. Ayo, saya mau foto-foto dulu. Mana nih Loh, yang menang? Pemenangnya mana nih tadi nih? Iskal. Mas Putu di mana Kal, tuh? jangan lupa dikirim ya, Kal. Siap, Mbak. Nomor rekening. Ading juga. Mbak Joko menang nggak? Hanif, Mbak Andi. Bisa dititip katanya Mei hadiahnya. Bisa ditiru. Aduh, Mas Meica sayang banget. Nanti lah ya yang volume 2 ya. Saya kecewa lain motor hadiahnya Mbak. Jadi Oh saya iya. turun aja. Oh gitu. Iya, 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 iya. Baik-baik, siap semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Mau Fortuner gak Mas Meja? Terima kasih Pajero, banyak. Pajero. Sampai ketemu di Langsung gitu. kegiatan berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Injak Fortuner itu Mas Meja. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Waalaikumsalam. semuanya. Kami warga Marabahan.